Bulan Februari berakhir dalam suasana merana, belum ada tanda-tanda keselarasan, sehingga akhir bulan 2 tahun 2026 tetap harus dijalani dengan was-was. Bencana alam masih mengancam dengan segala rupa musibah, mulai dari gunung meletus, gempa bumi, hingga tsunami dan berbagai kecelakaan maut. Walaupun kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan, tapi masih banyak problematika sosial yang membuat suasana belum hilang dari gamang. Tapi benarkah tahun ini juga masih ada ancaman munculnya virus mematikan? Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita semua dari segala macam bencana? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tidak boleh gegabah, tahun kuda api bisa menjadi bencana. Peringatan khusus disampaikan oleh Adrian C., seorang ahli spiritual yang mendapatkan gambaran gaib tentang kondisi berbahaya di tahun kuda api. Meski banyak yang menyebut bahwa tahun kuda api akan memberi semangat dan spirit yang berkobaran, tapi di balik semua yang terasa penuh harapan itu tersimpan bara yang membara. Musibah bakal datang bertubi-tubi, nyaris tanpa jeda. Salah satu yang paling mengerikan adalah jatuhnya pesawat komersial yang membuat semua awak dan penumpang hilang tak berjejak. Peristiwa maut itu menurut penglihatan Adrian akan terjadi di sekitar bulan Juni tahun ini. Saya lihat di 2026 ini, di tahun kuda api ini lagi banyak banget musibah di Indonesia, terutama di negara kita, di Nusantara ini. Cuman waspada teman-teman, saya melihat di pertengahan tahun itu akan ada kecelakaan pesawat lagi. Ya, mudah-mudahan itu nggak terjadi. Ini pesawat komersial, warnanya merah. Seperti itu. Yang saya lihat di air, warnanya merah. Human error. Mudah-mudahan bisa lebih waspada lagi supaya hal itu nggak terjadi. Karena itu benar-benar kelihatan banget sama saya. Setelah kejadian yang kemarin, saya lihat yang pertengahan tahun ini itu lumayan terang, benar-benar kelihatan. Oh, di bulan Juli. Antara bulan Juni, Juli. Pertengahan Juni sampai Juli. Tapi mudah-mudahan itu semua nggak terjadi. Kecelakaan maut hingga hilangnya ratusan nyawa dalam pesawat jatuh. Hanya satu di antara sangat banyak bencana tahun ini. Sebagai ahli spiritual, Adrian juga mendapatkan bisikan gaib yang berisi tanda bahaya dari perut bumi. Gambaran yang kemudian ditangkap mata batinnya adalah letusan gunung yang sangat dahsyat hingga seluruh api di perut bumi akan dimuntahkan. Hati-hati. Masyarakat yang berada dalam jangkauan gunung Semeru harus terus awas, karena letusan Semeru akan terjadi dengan sangat dahsyat. Kenapa kok gunung-gunung sudah mulai aktif? Contohnya sekarang baru-baru ini Semeru ya yang mulai sudah aktif. Ya karena adalah efek dari gempa-gempa, getaran-getaran lempeng bumi yang mulai nempel. Letusan Gunung Semeru sesungguhnya tidak berdiri sendiri sebagai sebuah peristiwa alam, sebab ada pemicu utama yang membuatnya bergolak sangat dahsyat. Menurut analisa batin Adrian, hulu picu letusan Gunung Semeru adalah gempa dahsyat yang terjadi sebelumnya. Aktivitas perut bumi ini mengakibatkan pergolakan api di dasar Semeru. Nah, yang lebih mengerikan, setelah Gunung Semeru meletus, gunung-gunung lain di Pulau Jawa akan ikut menggeliat. Jadi otomatis gempa itu akan ada dan itu akan memicu memang gunung-gunung berapi untuk mulai aktif. Kalau dikaitkan dengan kuda api, ya sebetulnya nggak terlalu, dengan siu kuda api sebenarnya nggak terlalu ada ada kesini, nggak ada patokannya. Jadi sesuatu yang berbeda. Gunung-gunung berapi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini lagi banyak aktif ya karena memang banyaknya getaran. Otomatis dia akan memicu untuk supaya gunung berapi ini bisa aktif. Ini sangat berbahaya. Aktivitas di dasar perut bumi tidak hanya mempengaruhi api vulkanik untuk ikut bergejolak. Karena yang lebih membahayakan, gempa-gempa besar juga menggundang tsunami untuk datang membawa bencana yang sangat mengerikan. Berdasarkan penglihatan batin Adrian, perkiraan waktunya terjadi pada bulan April.
Kemudian akan disusul dengan gempa yang lebih besar serta tsunami yang sangat mematikan di bulan Mei. Pusat tsunami terjadi di 2 tempat, yaitu Pangandaran, Jawa Barat dan pesisir Banten. Gempa, banjir bandang di mana-mana dan itu belum berhenti sampai sekarang. Masih banyak, bahkan diprediksi bakal ada yang namanya gempa besar, yang namanya megatrust sampai tsunami. Di Kuda Api, kalau dari segi alam itu kalau sampai megatrust nggak akan terjadi. Hanya gempa-gempa kecil, iya. Banjir sudah mulai reda mulai dari pertengahan bulan Maret sampai ke depannya. Fenomena alam yang akan terjadi seperti tsunami itu kemungkinan memang akan terjadi. Saya melihatnya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin bisa dianggap bulan Maret ini ya, Maret sampai April awal itu, tapi masih di sisi barat Indonesia di daerah Banten. Gitu. Jadi Pangandaran itu benar-benar harus waspada karena kalau lihat dari rentetan gempa itu akan bisa terulang lagi kejadian seperti tahun 2006 tsunami Pangandaran. Wilayah Jawa Barat yang dikenal memiliki panorama permai ternyata juga menyembunyikan amukan alam. Selain ancaman tsunami di sejumlah pantai di Jawa Barat, ada fenomena bencana dahsyat yang dipicu oleh pergerakan sesar Lembang. Kondisinya akan semakin parah karena bukan hanya memunculkan retakan bumi, tapi bakal terjadi black hole serta tanah yang terbelah. Dalam penglihatan mata batin Adrian terdengar jerit dan tangisan para korban yang terus berjatuhan dalam jumlah sangat banyak. Kalau mau dilihat sebenarnya sudah mulai terjadi, contohnya yang di Bandung Barat ya, kalau nggak salah yang kemarin ya. Nah itu sudah mulai terjadi dan memang dalam waktu dekat masih akan ada pergerakan lagi untuk di sesar Lembang. Ya, kita tetap berharap mudah-mudahan tidak separah apa yang saya lihat. Bahkan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, lumayan cukup parah. Akan ada terjadinya beberapa black hole yang saya lihat. Jadi tanah itu betul-betul akan terbelah dan ada beberapa titik yang terjadi black hole di situ dari lubang besar. Ya, banyak darah, banyak yang menangis, banyak orang yang kehilangan keluarganya. Jadi waktu saya melihat itu semua kemarin di akhir tahun, saya sendiri pun sampai sedih, sampai nangis. Dan saya tetap berharap semua itu nggak terjadi. Tapi itulah yang terjadi. Rangkaian bencana yang terus menghantam adalah buah dari teguran alam akibat kerusakan yang tak pernah diperbaiki. Bumi memang sudah renta, sehingga dibutuhkan perawatan yang maksimal agar tidak memberi bencana yang berkepanjangan. Kalau faktor bumi yang sudah tua, ya memang bumi itu kita sudah tua, ya kan? Sebetulnya bumi akan baik-baik aja kalau selama kita mau menjaga. Kalau masalah apa tadi? Salah satunya disebutkan Soal teguran. apa Tuhan marah sama manusia seperti itu? Maksudnya alam marah? Iya, alam marah sama kita karena perbuatan kita sendiri. Karena kita nggak mau menjaga alam itu sendiri. Makanya banyak kejadian-kejadian seperti ini. Tapi yang terpenting buat teman-teman semua tetap waspada. Nggak usah khawatir berlebihan. Tidak usah terlalu takut, tapi waspada. Situasi alam memang masih sangat memprihatinkan dengan banyak bencana yang mengancam. Sementara itu, kerusakan yang menjadi salah satu pemicu bencana tak pernah benar-benar diselesaikan. Lantas bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia? Gempuran bencana alam yang seperti tidak pernah berkesudahan memang selalu memberi suasana was-was. Hidup tidak tenang karena maut mengancam di setiap saat. Tapi beruntunglah, mulai pertengahan tahun nanti, kondisi perekonomian akan mulai membaik. Sehingga bisa menjadi penghibur di tengah bencana yang menghancurkan. Menurut pandangan spiritual Adrian, banyak hal yang membuat ekonomi Indonesia bangkit. Mulai dari kebijakan pemerintah hingga spirit para pengusaha yang menolak bangkrut. 2026 ekonomi Indonesia insya Allah akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi itu tadi, pada garis besarnya akan lebih baik perekonomian di Indonesia. Cuman ya ada beberapa orang yang nanti akan jatuh. Karena nanti akan banyak orang-orang kaya baru di 2026 di tahun Kuda Api ini yang bisa sedikit bikin ekonomi Indonesia itu lebih bagus lagi. Membaiknya perekonomian ternyata juga melahirkan banyak orang kaya baru yang ikut mengambil peran dalam menata kemakmuran masyarakat.
mereka menjadi penyangka majunya kesejahteraan rakyat lewat berbagai terobosan bisnis yang menyentuh permasalahan akar rumput. Namun demikian, walaupun bermunculan orang kaya baru yang memiliki peran penting, tahun ini juga akan menjadi tahun kejatuhan orang-orang besar. Sementara itu, di tengah kabar baik perekonomian yang mulai bangkit, datang virus-virus yang mencemaskan. Meskipun tidak semematikan COVID-19, tapi ancaman virus ini harus diantisipasi dengan serius. Saya kebetulan kan orang medis ya, saya seorang dokter. Kalau sampai lockdown enggak. Kalau bicara virus itu dari zaman dulu sudah ada. Jadi namanya wabah besar kecil ada, cuman nggak akan sampai kejadian seperti yang corona dulu ya tahun 2020 sampai 2021. 2019 ya, 2019 sampai 2021 ya, kurang lebih 2 tahun kita lockdown. Nah, insya Allah nggak akan terjadi seperti itu lagi. Tapi tetap masih ada ya. Ada namanya virus pasti. Jadi mutasi dari virus itu tadi ada. Tapi memang, meskipun ada perbaikan ekonomi, kondisi negeri ini masih memprihatinkan. Karena bencana belum akan benar-benar berhenti memberi ancaman menakutkan. Ibu kota yang selama ini selalu angkat tangan dalam menangani musibah banjir akan semakin mengenaskan karena ada ancaman lain. Sebagai ahli spiritual, Adrian mendapatkan pandangan batin bahwa ada bahaya yang mengancam, terutama di wilayah Jakarta Utara. Dan yang paling menakutkan adalah kebakaran hebat yang memakan banyak korban jiwa. Saya melihat waspada di daerah Jakarta Utara. Saya memang sebenarnya udah saya ucapkan di akhir tahun yang lalu, saya melihat ada kebakaran lumayan besar dan itu pabrik seperti gudang besar di daerah Jakarta Utara. Mudah-mudahan dengan hal ini pemilik-pemilik atau pabrik-pabrik atau gudang-gudang di daerah Jakarta Utara bisa lebih waspada dan jaga supaya hal itu nggak sampai terjadi. Karena kalau itu sampai terjadi akan banyak makan korban. Perekonomian nasional ternyata masih sangat memprihatinkan. Belum lagi problematika sosial lainnya yang ikut memperparah situasi ini. Bersamaan dengan itu, muncul ancaman wabah penyakit yang mematikan. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Alam sudah menunjukkan wajahnya yang paling bengis dengan memberi banyak bencana mematikan. Itulah pesan yang semestinya ditangkap dengan bijak hingga menghentikan pola dan tingkah yang merusak kelestarian alam. Menghentikan perbuatan merusak adalah cara mudah menghentikan semua bencana. Sebenarnya simpel, peduli sama alam. Paling gampang jangan buang sampah sembarangan, salah satunya. Lalu kalau memang istilahnya ada sungai ya jangan dibuatkan, itu jadikan tempat sampah. Jadi ya sungai itu harusnya kan dirawat, dijaga, bukan untuk tempat buang sampah. Jadi ya kalau kita semua bisa peduli sama alam, alam pun akan baik sama kita. Karena alam itu hidup. Saat ini, semesta sedang menunjukkan eksistensinya yang tidak baik agar kita semua sadar untuk menjaga alam dengan baik. Selalu jaga alam dan berbuat baik kepada sesama. Itulah kunci selamat dari segala cobaan. Selebihnya, serahkan semua kepada Tuhan, berserah diri, serta memohon pertolongan. 2026 yang pasti menjaga alam paling utama, karena alam ini sudah mulai nggak cuman menunjukkan tanda-tanda, tapi sudah mulai marah, sudah mulai benar-benar menggeliat sampai banyak fenomena alam yang di 2026 ini, mulai dari akhir 2025 sampai saat ini tuh kita banyak lihat fenomena alam yang benar-benar besar, lumayan besar, dan itu beruntun. Jadi sebenarnya ini sudah bukan hanya peringatan, tapi manusia harus benar-benar ngerti dan waspada dan mulai memperbaiki diri, memperbaiki alam, juga lebih memperbaiki imannya kepada Tuhannya, mendekatkan diri, maksudnya seperti itu. Situasinya memang masih serba membuat prihatin. Alam murka dengan mengirimkan banyak bencana. Sementara itu, kondisi perekonomian yang baru mulai membaik masih harus dipersulit dengan munculnya ancaman wabah penyakit. Jadi hati-hati, jaga diri serta jangan lupa berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan yang Maha Melindungi.
Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.